Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan lanjutkan mengenai materi kita, yaitu pengolahan data menggunakan Firebase ya, dengan menggunakan aplikasi Cordula berbasis Android ya. Jadi sebelumnya kita udah membahas bagaimana melakukan penginputan data ataupun penambahan data ke dalam Firebase database. Jadi untuk sekarang kita lanjutkan, yaitu bagaimana cara membaca data atau load data yang telah kita simpan atau kita tambahkan dari Firebase ya. Langkah-langkah pertama, dibuka dulu Cordularnya ya. Jadi kita lanjutkan aja dengan pembelajaran sebelumnya, jadi nggak harus dibuat ulang lagi untuk tampilannya. Yang lalu kita udah ngebahas mengenai ini ya, pembuatan penambahan data dalam Firebase ya. Jadi untuk readnya, pertama kita tambahkan dulu screennya, add screen di sini ya. Misalnya namanya kita buat read gitu ya, nampilkan data, create. Ini udah jadi readnya. Kemudian di sini pilih lagi screennya, kembali ke screen 1, kita tambahkan button. Jadi saat diklik dia beralih ke screen yang telah kita buat tadi atau ke screen read ya. Di user interface pilih button, kita ke sini dibesarkan ininya, kemudian ganti namanya menjadi read ya. Oke, bisa ditempelkan aja. Oke, kita ganti nama buttonnya di sini, rename biar gampang. Hanya btn read bisa kita buat gitu ya. Setelah itu masuk ke blok dulu. Ini yang sebelumnya, kita cari button read tadi, ini udah ketemu, pilih, cari yang klik, kemudian tarik ke atas di kontrol, pilih open another screen ya, another screen. Sini pilih jadinya read ya. Jadi saat button read diklik, dia beralih ke screen read yang kita buat ini tadi. Oke, sekarang kita lanjut langsung masuk ke screen readnya. Ini masih kosong seperti ini ya. Kita buat dulu tampilannya. Pertama kita buat dulu vertical alignment-nya ya, ambil dari layout, kemudian general, pilih ini vertical alignment yang biasa ya, jangan yang scroll. Kita pilihin dulu kan, height dan width-nya di fill parent aja semuanya penuh ini. Kemudian kita ambil label user interface, label di sini kita buat labelnya di bold dulu, size misalnya 28, namanya list data gitu ya. Oke, klik vertical alignment-nya dan horizontalnya di center kan. Oke, ya. Selanjutnya kita ambil lagi di layout general, ambil yang vertical scroll ya, yang scroll paling bawah ada scrollnya, tarik di bawah sini di bawah list data, kemudian penuhkan dia biasa. Oke, nah ini gunanya nanti kita membuat list di dalam sini ya. Jadi saat kita ingin membuat list data di dalam vertical scroll ini, kita membutuhkan sebuah extension. Jadi extension itu seperti fungsi tambahan yang tidak ada di Cordular, jadi kita bisa import dari luar Cordular ya. Caranya bagaimana? Kita pilih di palette, pilih yang paling bawah extension namanya. Nah, ini dia extension nih ya, klik aja. Nah, nih kebetulan sudah ada extension saya, jadi kalau belum ada nanti tinggal diimpor, kemudian no file choose, pilih di mana menyimpannya, tinggal di oke kan aja ya. Kebetulan nama extensionnya itu ya ini ya, Colin Trillis ya. Nanti bisa di download, nanti saya sertakan linknya. Ini tinggal kita drag ke sini, tarik kemari ya. Ini sebenarnya ada sih beberapa fitur bawaan Cordular yang membuat list,
tapi kalau saya pribadi lebih suka memakai ini karena dia tampilannya lebih rapi gitu ya. Oke, pertama kita atur dulu bloknya untuk menginisialnya dulu ya, blok. Ambil di read, kemudian ambil di initialize ya, ini read nya, cari tadi calling tree-nya, kemudian pilih yang cari dulu ya, nah nih initial scroll vertical scroll ya, sini. Kemudian pilih tadi yang vertical scroll-nya paling bawah, vertical scroll hanya sini kan. Oke, nah berarti sudah diinisialkan bahwasanya nanti listnya dibuat di vertical scroll yang di sini, dalam sini. Oke, nah sekarang selanjutnya kita memasukkan data yang mau kita jadikan list, ngambil dari database ini ya, yang sebelumnya ini ya, kita inputkan ya, ada 3. Oke, kita kembali ke desain dulu, kita tarik dulu database-nya, Firebase database nih, ambil yang Firebase database ya, atau kalau kesulitan tinggal diklik aja sini di search Firebase gitu ya, database seperti sebelumnya. Yaitu untuk Firebase token dan Firebase URL nya tinggal ambil aja dari yang sebelumnya ya, yang dari screen 1 input, karena sumber data sama. Kita ambil sini, tinggal kita copy aja nih, Ctrl C, masuk ke read, ini Ctrl V. Oke, URL nya juga di screen, ini Ctrl C, read, tinggal kita paste sini. Oke, ini dia nih ya, dapat ya. Nah sekarang kita menarik dulu listnya, yaitu dengan memilih blok dari Firebase database, cari yang get tag list nih ya. Nah ini ya, kita buat seperti ini, berarti kita sudah menarik listnya nih ya. Ya tapi belum tersusun, jadi sebelum itu kita buat dulu sebuah variabel, kita inisial secara global untuk nanti pembuatan list. Sini klik ganti nama jadi list gitu, kemudian ambil di list, klik empty list nih ya. Oke, selanjutnya setelah get tag list ditarik, apa yang akan dilakukan ya, mulai ke Firebase, cari yang tag list ini ya, tag list ini. Nah nih kita set dulu untuk yang global list data sini, jadi nanti biar dia ngat data kembali, biar tidak ada yang duplikat atau yang redundancy datanya. Setelah itu baru kita buat looping perulangan, kontrol for each item ya, ini untuk mengulang ya. Jadi kan dia kan kalau list itu kan mengulang sampai ke bawah kan, berapa banyak datanya, dia terus mengulang sampai habis gitu ya. Ini ambil get value saja nih ya, kemudian setelah diulang listnya baru kita ambil nilainya ya. Kembali lagi ke Firebase nya, cari yang get value. Nah ini ya, get value. Oke, tagnya ambil dari item nih, jadi artinya dia mengulang, dia akan mengambil data dari perulangan yang dilakukan oleh item ini ya. Nah setelah dia mengambil data, kita atur lagi, kita masukkan ke listnya ya. Firebase lagi, cari yang tag value, got value, kalian ini ya. Nah setelah itu baru kita masukkan ke listnya, yaitu dengan ambil list, add item to list ya. Nama listnya tadi kan sudah kita buat sini atas nih, list, kita ambil dari variabel get list namanya. Nah, oke, kemudian kita buat nilai apa yang mau tampilkan. Jadi kalau dia menggunakan extension calling tree ini, tampilannya pertama itu ada gambar atau foto, yang kedua ada title, yang ketiga ada subtitle. Jadi dia hanya menampilkan 3 data maksimal di listnya ya. Pertama kita tentukan dulu fotonya, ambil list dulu, make list.
ini ya Magless ya. Nah, Magless ini yang mau kita buat itu bentar ya. Oke, yang mau kita buat itu pertama gambarnya. Jadi gambarnya kalau nggak ada kita import dulu di sini nih, di samping di sini ada simbol begini ya, atau asetnya kita klik aja, kita upload aset dulu gambarnya. Kalau saya masukkan logo Win ya gitu ya, logo Winsu. Ini belum saya masukkan datanya, coba saya cari dulu. Cari dulu ini. Nanti kalau gambarnya disesuaikan aja ya. Nah, misalnya saya ambil yang ini ya, yang PNG lebih gampang dia. Saya upload. Ini tampil ya. Nah, nih tampilannya. Jadi nanti yang harus diperhatikan nama dari gambarnya ya. Jadi harus diingat namanya dan formatnya. Nih. Jadi saran saya saat mengupload gambar ya di rename dulu gambarnya biar gampang dalam mengingat namanya ya. Ini udah upload, kita keluarkan. Berarti saat di sini kita langsung ambil aja teks ya. Pertama itu tulis gambar, kita masukkan aja tadi winsu.png gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang mau kita tampilkan di title-nya, misalnya di sini namanya ya, namanya berarti ini kan dari 001 ini namanya tag ini indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga dan seterusnya ya. Berarti ini indeks kedua, ini pertama, ini ketiga. Yang mau kita tampilkan pertama ini, baru ini ya, nama sama nicknya misalnya. Jadi caranya kita select list item, kita pilih nih di sini ya kan, listnya dari value. Di sini indeksnya berapa tadi? Yang pertama tampilkan itu indeks kedua ya, ini sebagai title. Oke, kemudian tambah lagi satu, tinggal copy, klik kanan, duplikat. Ini yang pertama gitu ya. Nah, ini udah kita susun listnya, baru kita masukkan ke column tree-nya. Ambil di column tree list view, kemudian cari column tree set list. Nah, ini dia. Nih, berarti tinggal kita ambil global list. Nah, seperti ini dia ya. Jadi yang sudah kita buat di ini kita tampilkan di column tree list view-nya. Oke, kita cobakan dulu ya, berhasil atau enggak. Cobakan dulu. Saya coba dulu, kita uji menggunakan Companion ya. Ntar dulu, saya mirror dulu datanya biar kelihatan nanti. Oke, saya mirror dulu datanya, mirror. Oke, saya scan, kita coba dulu ya. Bentar, ini ada kesalahan nama, AJPG nya yang mana ini ya? Oke, kita coba. Tadi ternyata salah project, saya ngambil yang di sini ya, makin nggak jalan ya. Kita coba di sini, ini kita buat tadi, apakah dia menampil.
Is data. Nah, ini mau nampil ya nih. Ya, kelihatan ya. Nah, jadi ini Bambang Budi Ani sesuai dengan yang di sini ya. Bambang Budi Ani ya. Jadi di sini nggak kelihatan, kita atur aja kodularnya ke desainer, ambil column 3 list view ya gitu ya. Kemudian kita buat di sini kita cek dulu icon text color ya, bold. Nih subtextnya bold, subtext colornya kita ganti warna hitam biar kelihatan ya gitu ya. Kemudian ini kita buat bold, underline colornya kita buat hitam. Oke, nah jadi ini hasilnya kelihatan ya. Nah, berarti udah keluar hasilnya dari dari listnya nih. Nah, berarti kita sudah berhasil menampilkan data dari Firebase ya. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara merubah datanya dan menghapus data. Oke, mungkin sampai di sini bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan kembali untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.